Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya bersuka cita karena kita semua tetap bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan di kelas sekolah minggu dewasa, pria, dan wanita senior. Saya juga berdoa dan senantiasa mengharapkan kita dalam perlindungan Tuhan hingga dalam keadaan sehat di tengah-tengah wabah penyakit yang melanda dunia. Dan kita berdoa supaya Tuhan menjagai setiap orang hingga tidak terkena penyakit seperti yang sedang melanda hampir seluruh dunia, dan kita berdoa senantiasa sehat. Saya bersuka cita kalau minggu pagi ini kita juga boleh kembali belajar di sekolah minggu. Mari membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan judul pelajaran kita adalah totalitas pemberita Injil, pelajaran yang ke-13 atau pelajaran yang terakhir dari buku sekolah minggu kita. Dan minggu depan kita akan memasuki buku yang baru, dan tetap setia dalam belajar Alkitab di sekolah minggu kelas dewasa, pria, dan wanita senior. Saya menyambut dengan sukacita setiap saudara yang mau belajar Alkitab, dan juga khususnya bagi Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Mari kita membuka Alkitab kita, siapkan buku pelajaran dan juga minuman yang bisa menemani kita untuk belajar Alkitab. Boleh kopi, teh, atau air putih di dalam gelas ataupun botol. Silakan. Mari membuka Alkitab bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan kita bacanya bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, silakan membuka Alkitab dan membacanya dengan bersuara bersama-sama dengan saya. Saya ulang, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sudah siap? Mari kita membaca. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu di dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah,
betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari sebelum belajar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberi hikmat atas pelajaran Alkitab pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersuka cita karena kami boleh datang kembali untuk belajar Alkitab bersama-sama di sekolah minggu kelas dewasa, wanita, dan pria senior tentang totalitas pemberita Injil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kami mohon hikmat Tuhan menyertai kami dalam pembelajaran pada pagi ini. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita belajar untuk memahami arti totalitas. Dan pasti arti totalitas ini bagi kita ambil secara positif dalam hal-hal melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang positif. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar kata totalitas. Mungkin juga tahu artinya apa totalitas itu. Silakan memikirkan arti ini. Dan saya melihat totalitas itu berarti keutuhan atau keseluruhan. Jadi maksudnya totalitas itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu itu sampai tuntas atau penuh kesungguhan dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Itu totalitas. Nah, orang yang totalitas dalam melakukan segala sesuatu biasanya dikarenakan dia memiliki sikap loyalitas, atau orang itu setia, orang itu patuh atas tuannya, setia dalam melakukan pekerjaannya, termasuk pelayanannya, dan juga dalam hal ini pemberitaan Injil yang dilakukannya. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen, berarti hidup kita itu secara totalitas milik Kristus. Dan kita setia atau loyal serta patuh dalam melakukan setiap kehendak Kristus. Kita adalah orang yang totalitas bagi Kristus karena kita loyalitas terhadap Kristus. Nah, seorang pemberita Injil melakukan tugasnya secara totalitas. Karena kalau tidak dia melakukan hal itu, dia tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi harus terus menyeluruh sampai selesai, tidak berhenti di tengah jalan. Dia setia untuk melakukannya seumur hidupnya. Jadi setiap orang Kristen termasuk saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita setia melakukan tugas pemberitaan Injil seumur hidup kita. Mudah atau susah dalam memberitakan Injil? Dan secara totalitas, jujur kita pasti akan menjawab, ya, tidak semudah yang difikirkan. Pasti menemui banyak rintangan, kesusahan, hambatan ketika seseorang mau memberitakan Injil. Tetapi semua itu bukanlah hal-hal yang bisa memberhentikan kita untuk memberitakan Injil. Karena apa? Yaitu karena kita punya sikap totalitas dalam pemberitaan Injil. Nah, semuanya itu tidak akan membuat kita berhenti, tetapi kita tetap setia melakukan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil.
Ketika kita mempelajari totalitas pemberita Injil, kita akan melihat kebenaran yang pertama dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian dalam pemberitaan Injil. Karena tadi kita sudah membahas pasti ada rintangan, ada hambatan, tantangan, bahkan aniaya, sengsara ditemui oleh orang yang ingin melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Kita tahu itu dalam Alkitab sudah dinyatakan, dalam sejarah gereja, perkembangan gereja, juga orang-orang yang memberitakan Injil menemui sengsara, aniaya, bahkan sampai sekarang. Tetapi hal itu bisa terus berlangsung dikarenakan ada sikap totalitas yang penuh dengan keberanian. Nah, Paulus merupakan orang yang melakukan pemberitaan Injil itu secara totalitas. Dia menyatakan kepada orang-orang di Tesalonika bahwa ketika dia sampai ke tempat itu, hal itu tidaklah sia-sia. Kalau saudara dan saya membaca tadi dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Segala sesuatu yang Paulus lakukan ketika dia sudah dipanggil Tuhan dan melakukan pelayanan bagi Tuhan adalah untuk Injil. Dan dia merasa apapun yang dia ketemui ketika dia melakukan pelayanan pemberitaan Injil atau dia ada di satu tempat, hal itu tidaklah sia-sia. Paulus menuliskan bahwa dalam pemberitaan Injil yang dilakukannya membuat dia mengalami aniaya dan hinaan. Namun pertolongan Allah membuat dia tetap berani untuk memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat itu. Mari melihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Jangan pernah menjadi kendur, menjadi takut sehingga tidak lagi memberitakan Injil. Tetapi marilah kita mohon kepada Bapa di surga supaya kita tetap berani untuk memberitakan Injil. Saya ingin mengajak kita berdiskusi bersama. Yang pertama, bagaimanakah kita bisa menunjukkan totalitas dalam pemberitaan Injil? Silakan Bapak-bapak dan Ibu pikirkan. Kita menunjukkan totalitas dalam pemberitaan Injil. Kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, kita melakukannya dengan penuh keberanian dan sampai selesai. Yang kedua, siapakah yang memberikan keberanian kepada kita dalam melakukan pemberitaan Injil sekalipun ada halangan yang kita hadapi? Paulus, dia punya keyakinan bahwa Allah memberikan dia keberanian untuk terus memberitakan Injil. Hal yang sama kita akan akui bahwa hanya Allah lah yang memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, apakah alasan yang dapat kita sebutkan bagi orang-orang yang menolak Injil? Dari pengalaman pribadi ya, ketika kita memberitakan Injil, apa alasan mereka yang menolak? Yang keempat, keberanian macam apakah yang kita butuhkan dalam melakukan pemberitaan Injil? Aniaya, kita berani hadapi, sengsara, kita berani menanggungnya. Ya, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita secara totalitas melakukan pemberitaan Injil. Kita perlu keberanian yang Tuhan berikan bagi kita. Kebenaran yang kedua, totalitas pemberitaan Injil, melakukan pemberitaan Injil untuk menyukakan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi ingat, seorang yang memberitakan Injil itu melakukannya secara totalitas. Tujuannya adalah untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. Tidak ada maksud loba yang tersembunyi atau mencari untung dalam pemberitaan Injil. Tidak memikirkan kemuliaan diri sendiri,
Ya, Paulus mengungkapkan bahwa pemberitaan Injilnya dilakukan satu. Kalau melihat ayat yang ketiga, coba apa yang dikatakan ayat firman Tuhan? Tanpa kesesatan, tidak dari maksud yang tidak murni, tidak disertai tipu daya. Ini keren, habis ya, mantap. Dia melakukannya dengan benar, murni, dan tidak disertai tipu daya. Yang kedua, Allah melayakan dia untuk memberitakan Injil. Dan inilah alasannya memberitakan Injil yang dilakukannya adalah untuk menyukakan Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Yang ketiga, pemberitaan Injil yang Paulus lakukan tidak bermulut manis dan tidak untuk mencari keuntungan. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Dalam pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan, jangan mencari keuntungan untuk diri kita atau keluarga kita di dalam melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan dalam pemberitaan Injil, jangan mencari keuntungan. Yang keempat, Paulus juga melakukan pemberitaan Injil tidak mencari pujian dari manusia. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 6. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak mencari pujian dari manusia. Yang kelima, berlaku ramah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7. Saya senang ketika kita menjadi orang-orang percaya yang punya sikap ramah ketika kita berhadapan dengan orang atau ketika kita melakukan pemberitaan Injil. Yang keenam, rela membagi Injil, bahkan rela membagi hidupnya untuk Injil itu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Yang ketujuh, penuh dengan usaha dan jerih lelah siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Jadi dalam tugas dan pelayanan kita, janganlah kita membebani satu orang pun. Bahkan dalam pemberitaan Injil pun, kita jangan sampai menjadi beban. Dalam hal ini secara materi, secara moral, ya, orang merasa terbeban dengan keadaan kita atau keberadaan kita bersama dengan dia. Jangan sampai seperti itu. Yang kedelapan, hidup dengan saleh supaya tidak ada kesempatan orang menjatuhkan kita. Adil dan tak bercacat. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Kehidupan seorang pemberita Injil harus benar di hadapan orang, sehingga orang tidak menolak dia ketika Injil diberitakan. Yang kesembilan, Paulus dalam memberikan nasihat seperti bapak terhadap anak-anaknya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Jadi siapapun kita, seorang gembala sidang, seorang guru sekolah minggu, seorang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita memberikan nasihat, berlakulah seperti bapak yang bijaksana yang sedang menasihati anak-anaknya. Nah, Paulus menyatakan hal itu, dan kita melihat ada totalitas yang dilakukannya ketika dia memberitakan Injil. Dia ingin menyukakan hati Tuhan saja. Ini yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, hanya untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. Mari kita diskusikan bersama. Perbuatan apa sajakah yang kita lakukan dalam memberitakan Injil menjadi bukti bahwa kita melakukannya hanya untuk menyukakan hati Tuhan Yesus? Tadi Paulus menyebutkan 9 perbuatan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa dia menyukakan hati Tuhan. Nah, kita apa yang kita lakukan? Kita pasti harus meniru apa yang dilakukan Rasul Paulus. Dan mungkin ada tambahannya di masa kehidupan sekarang ya. Apa yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita menyukakan hati Tuhan ketika memberitakan Injil? Kebenaran yang ketiga dari pelajaran tentang totalitas pemberita Injil adalah
seorang pemberita Injil mempunyai tujuan untuk membawa orang hidup menurut kehendak Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 berkata demikian. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi Paulus sebagai orang yang penuh dengan totalitas dalam pemberitaan Injil, dia ingin membawa setiap orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan dan kemuliaan Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 ya. Jadi apakah hidup yang menurut kehendak Allah itu menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Pasti bisa menjawab ya. Saya mungkin memberikan contohnya. Hidup menurut kehendak Allah itu adalah ketika kita menjauhkan diri kita dari kesesatan atau dari pencemaran dosa, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, totalitas kita dalam melakukan pemberitaan Injil adalah juga supaya orang memiliki hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kita terlebih dahulu menjadi teladan atau contoh yang menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Berikan contoh terlebih dahulu sebelum kita mengajar kepada orang lain. Nah, kita diskusikan bersama, ada 3 pertanyaan. Apakah yang dapat kita lakukan untuk membawa orang yang menerima Injil untuk hidup menurut kehendak Allah? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, apakah tantangan yang ada di masa sekarang untuk membawa orang hidup menurut kehendak Allah? Tantangannya apa? Banyak ya. Handphone, gadget, film, ya, itu menyita waktu banyak orang. Daripada mereka membaca Alkitab, berdoa, pergi ke gereja, ya, itu tantangan sebenarnya. Yang ketiga, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang totalitas pemberita Injil jika mendapatkan ada orang Kristen lah, ya Kristen, orang Kristen yang tidak hidup menurut kehendak Allah, ngakunya Kristen, pasti Kristen bohongan itu ya. Tapi bagaimana tindakan kita terhadap mereka? Nah, kita harus membawa mereka seperti Bapak memberi nasihat kepada anak-anaknya dengan hati-hati, dengan tulus, dengan kesungguhan, supaya mereka semua hidup menurut kehendak Allah. Siap melakukan hal itu? Baik. Sampailah kita kepada kesimpulan dari pelajaran ke-13 tentang totalitas pemberita Injil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, memiliki keberanian dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, totalitas pemberita Injil melakukan pemberitaan Injil untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 11. Yang ketiga, totalitas pemberita Injil memberitakan Injil untuk membawa orang hidup menurut kehendak Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Mari kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sebagai pemberita Injil. Hiduplah sebagai pemberita Injil yang penuh dengan totalitas. Mari kita berdoa. Dan sampai minggu depan kita memasuki pelajaran yang pertama dari buku yang baru. Saya berdoa dan berharap kita semua setia dalam belajar Alkitab. Karena Alkitab akan membawa kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada pagi ini kami boleh belajar kembali dari Alkitab tentang totalitas pemberita Injil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dan biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai orang percaya untuk terus memberitakan Injil secara totalitas sampai umur hidup kami selesai di dunia ini. Berkati bapak-bapak dan ibu-ibu, berkati setiap orang yang rindu untuk belajar firman Tuhan dengan benar, dan biarlah boleh ikut bersama belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sampai minggu depan, Tuhan memberkati kita semua.